Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Putrastari dengan NIM 2023220022. Nama saya Nadira Safitri dengan NIM 2023220039. Nah, di sini kami akan memaparkan dan juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat database dalam menghitung laba pada transaksi penjualan. Nah, untuk yang pertama kalinya, kita masuk pada aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu. Kemudian, klik blank database. Selanjutnya, kita bisa menamakan database kita dengan secara random. Nah, di sini kami menamakannya yaitu toko 3D, di mana ini diambil dari gabungan dari nama kami sendiri. Kemudian setelah itu kita klik create. Yes. Nah, di sini kita pada tabel ini klik kanan, lalu klik design view. Kemudian untuk tabel yang pertama kita namakan dengan tabel barang. Klik OK. Nah, di sini kita bisa menentukan kolom-kolom apa saja yang akan kita tampilkan pada tabel barang tadi. Nah, untuk yang pertama kali ini kita harus menentukan kolom primary key, yaitu kode barang. Di sini auto number, terus selanjutnya nama barang, tipenya yaitu short text, kemudian stock. Sini tipenya number, kemudian harga pokok, tipenya number, dan juga yang terakhir harga jual. Nah, berarti ini adalah data ataupun kolom yang akan kita sajikan pada tabel barang tadi dengan primary key-nya yaitu kode barang. Setelah itu, pada tabel barang ini kita klik kanan, kemudian klik datasheet view untuk menyimpannya. Yes. Kemudian kita tentuin nama barang apa saja yang akan kita jual. Yang pertama yaitu beras, stoknya 12, dan kita tentuin harga pokok misalnya 52.500, harga jualnya kita tentuin 53.000. Kemudian yang kedua yaitu minyak goreng dengan stok 11, kemudian dengan harga jual yaitu 17.500. Nah, ini bisa diisi dengan beberapa nama barang sampai selesai. Bisa diklik apa saja yang akan dijual nantinya. Di sini sudah tertera 25 nama barang karena kami akan menjual 25 barang. Kemudian berikutnya yaitu pada create, kemudian klik table untuk menambahkan tabel berikutnya, yaitu untuk tabel berikutnya itu kita klik kanan lagi, kemudian klik design view, dan juga untuk tabel yang kedua itu kita namakan dengan tabel karyawan.
klik OK. Kemudian, nah di sini tuh juga sama, kita bisa menentukan kolom apa saja yang akan kita tambahkan pada tabel karyawan nanti. Nah, di sini itu ada kode karyawan. Ini data tipenya auto number, terus di sini ada nama karyawan. Sini data tipenya short text sama alamat. Di sini short text. Nah, kemudian jangan lupa di sini yang menjadi primary key-nya itu adalah kode karyawan. Kemudian setelah selesai itu pada tabel karyawan di sini tuh klik kanan kembali, kemudian klik data sheet view untuk menyimpannya. Yes. Nah, di sini pada tabel karyawan di sini kita bisa menentukan nama-nama karyawan dan juga alamatnya. Nah, seperti yang pertama yaitu ID, alamatnya itu di Pamekasan misalnya. Kemudian yang kedua itu Sulis, alamatnya di Sampang. Kemudian yang ketiga itu Roni, alamatnya di Sampang. Nah, di sini kami itu menyertakan 8 nama karyawan beserta alamatnya masing-masing. Kemudian setelah itu kita klik create lagi untuk menambahkan tabel berikutnya. Klik tabel, dan klik kanan dan klik design view. Nah, untuk tabel ketiga di sini kita menggunakan nama pelanggan. Klik OK. Nah, di sini tuh juga sama, kita bakal menentukan kolom apa saja yang akan kita masukkan pada tabel pelanggan nanti. Nah, di sini itu kita menggunakan kode pelanggan. Yang pertama, di sini data tipenya auto number, kemudian yang itu ada nama pelanggan. Di sini tuh short text, data tipenya dan alamat. Nah, di sini alamat data tipenya juga short text. Nah, jangan lupa untuk primary key-nya itu yaitu pada kode pelanggan di sini. Nah, setelah itu klik pada tabel pelanggan di sini, klik kanan, kemudian kita simpan di datasheet view. Yes. Nah, di tabel pelanggan di sini kita bisa menentukan nama-nama pelanggan dan juga alamatnya masing-masing. Untuk nama pelanggannya misalnya seperti Ratih, dari alamatnya Sampang. Nah, kemudian itu ada Nindi, alamatnya Pamekasan. Nah, di sini kami itu menyertakan 7 nama pelanggan beserta alamatnya masing-masing. Kemudian kita ke menu create lagi, kita klik menu table untuk menambahkan tabel berikutnya. Nah, untuk tabel keempat atau tabel berikutnya ini kita klik kanan, kemudian klik design view, dan di sini kami akan menambahkannya dengan nama TRX jual. Nah, TRX jual itu artinya transaksi jual. Nah, di sini kami akan membuat tabel transaksi jual yang akan kami lakukan pada toko 3D ini. Kita akan menentukan kolom apa saja yang akan ada pada tabel TRX jual di sini. Nah, untuk yang pertama itu ada nomor faktur. Nah, di sini nomor faktur itu data tipenya itu auto number. Nah, kemudian yang kedua itu ada
kode barang. Maaf. Nah, di sini itu data tipenya itu number. Terus kemudian ada Kode. kode pelanggan. Di sini itu ada number, data tipenya. Kemudian ada tanggal. Di sini date time. Kemudian ada total. Yang kode barang, kode karyawan. Oh, maaf. Di sini tuh bukan kode barang, melainkan kode karyawan. Di sini data tipenya shortcut. Nah, jangan lupa di sini itu lagi-lagi untuk primary key itu adalah nomor faktur. Nah, kemudian kita klik TRX jual di sini, tabel TRX jual di sini, klik kanan. Kemudian kita klik datasheet view untuk menyimpannya. Yes. Nah, di transaksi jual ini kita bisa menulis kode karyawan, bisa menentukan kode karyawannya siapa, bisa menentukan kode pelanggannya siapa, tanggalnya tanggal berapa, dan juga nanti total pembeliannya di sini tuh berapa. Nah, untuk kode karyawan di sini tuh bisa random, bisa memilih siapa aja karyawannya nanti. Maksudnya nanti kan bisa apa ya? Untuk pembelian itu kan biasanya pada toko itu, ada toko kami nanti itu random karyawannya, bisa di sini bisa karyawannya itu ada Andi, bisa Roni, bisa Tari, bisa Sinta, itu semuanya random. Dan juga pelanggannya bisa random juga gitu. Kayak misal di sini karyawannya Andi dengan pelanggannya itu Sinta gitu. Terus nanti kita bisa ditulis di TRX jual di sini. Bisa kita klik di TRX jual di sini dengan mencantumkan tanggal transaksinya. Misal ya, contohnya nama karyawannya itu Andi dengan pelanggannya itu namanya Nindi. Nah, di sini berarti kan kode karyawannya itu satu tadi Andi. Kita tulis 1. Kemudian kode pelanggannya itu tadi Nindi. Berarti kode pelanggannya itu 2 ya. Terus dengan tanggalnya itu misalnya tanggal 3. Nah, tanggal 3. Di sini kami itu akan melakukan 10 transaksi penjualan seperti itu. Nah, di sini tuh bisa kita klik, bisa kita ketik untuk 10 transaksi penjualan sampai selesai. Misal yang kedua itu dengan kode karyawan 2, yaitu ada di sini tuh ada Sulis. Terus di sini tuh kode pelanggannya misalnya itu di sini ada Sinta. Kita tulis di sini 3. Ini tanggalnya berapa? Misal tanggalnya itu tanggal 5 ya. Seperti itu. Dan seterusnya sampai 10 transaksi penjualan. Nah, setelah selesai di transaksi ini, kita bakalan menentukan berapa total yang akan dibayarkan nantinya. Maksudnya berapa total transaksi jualnya. Nah, di sini kan sudah ada 10 transaksi penjualan. Kemudian di sini sudah
terinci beberapa transaksinya. Namun, untuk mengetahui yang lebih rinci lagi, barang apa saja yang dibeli pada pada transaksi penjualan ini, misal pada tanggal 3 itu berapa barang, tanggal 5 itu berapa barang, itu bisa kita tambahkan dengan menambahkan tabel baru, seperti yaitu kita beralih ke menu create kembali, kemudian itu kita klik tabel. Nah, untuk tabel selanjutnya itu kita klik kanan, kemudian klik design view, kita namakan dengan detail TRX jual. Nah, oke. Yes. Nah, di sini itu sama, kita akan menentukan kolom-kolom apa saja yang akan ditambahkan pada tabel detail TRX jual nantinya. Nah, untuk yang pertama itu ada kolom kode detail jual, kode detail jual. Nah, di sini data tipenya itu auto number, kemudian itu ada nomor faktur. Nah, data tipenya di sini itu ada number, terus yang ketiga itu ada kode barang ya. Ya. Kode barang. Di sini itu ada data tipenya itu ada number, terus ada jumlah barang. Itu di sini tuh ada number. Ya. Nah, untuk keempat kolom di sini itu yang menjadi primary key-nya itu ada kode detail jual. Nah, selanjutnya itu bisa diklik kanan di sini, kemudian itu kita klik datasheet view untuk menyimpannya. Klik yes. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan, maksudnya kayak menambahkan barang apa saja yang kita beli secara rinci pada TRX jual di sini, pada transaksi jual di sini. Jadi transaksi jual di sini misalnya nomor faktur 1. Misalnya nomor faktur 1. Nah, kode barang apa saja yang akan kita beli? Misalnya yang pertama itu ada di kode barang 2, jumlah barangnya itu 2. Nah, untuk nomor faktur yang sama, nomor faktur 1 itu kode barangnya misalnya 3, kita belinya jumlah barangnya itu ada 1. Nah, dengan nomor faktur yang sama lagi, kode barangnya misalnya 5, kita belinya 1. Kemudian dengan nomor faktur yang sama, kita beli kode barangnya itu 6 misalnya, kita belinya 2. Nah, iya. Terus misal kode nomor fakturnya nomor 2. Nah, di sini tuh ada kode barang 1, kita belinya itu 2 ya. 2. Bukan kita ya yang membelinya, melainkan pelanggan ini. Mohon maaf. Kemudian ini bisa diketik sampai dengan nomor faktur 10. Jadi rinciannya itu sampai nomor faktur 10. Seperti itu. Jadi nama-nama barang itu bisa ditampilkan semuanya secara rinci, apa yang pelanggan beli itu dalam tabel detail TRX jual ini. Setelah di sini selesai semuanya, untuk rincian dari transaksi jual tadi, kemudian itu kita jumlah atau kita total antara kode barang dengan jumlah barang. Di sini tuh kita kalikan, kemudian nanti totalnya kita tampilkan di transaksi jual di sini. Nah, untuk di sini kan untuk nomor faktur 1 itu ada 4
barang. Ada 4 barang yang dibeli oleh pelanggan. Yang pertama itu ada kode barang 2 dengan jumlah barang 2, kode barang 3 dengan jumlah barang 1. Kode barang 2 itu misalnya seperti kayak minyak goreng, berarti harga jualnya 18. Jumlah barangnya itu 2, jadi 18 kali 2 ada 36. Kemudian itu di sini tuh ada 3 sama jumlah barangnya 1. Pada barang 3 gula, jadi di sini harga jualnya itu 13. Terus nanti 36 itu ditambah 13. Nah, itu eh, terus diteruskan sampai dengan nomor faktur 1 yang ke kode detail 4 ini. Nanti setelah selesai semuanya kita jumlah semuanya dan kita totalkan, ditampilkan di sini, yaitu sekitar 64.000. Dan dengan langkah yang sama untuk nomor faktur 2 kita totalkan, itu kita jumlahkan dulu berapa semuanya, nanti totalnya itu kita tampilkan pada total yang ada di transaksi jual di sini sampai nantinya pada nomor faktur ke 10 dengan cara yang sama. Setelah selesai semuanya di total, di sini kan sudah tertera dari detail transaksi jual ini, semuanya itu totalnya sudah tertera dalam total di transaksi jual di sini. Jadi sudah rinci semuanya. Kemudian nantinya kita akan membuat sebuah setelah semua tabel ini selesai, nantinya kita akan membuat sebuah relationship untuk merelasikan atau menghubungkan semua tabel-tabel yang ada di sini. Sebelum lanjut untuk merelasikan atau lanjut ke relationship, kita close tabel terlebih dahulu. Setelah mengclose semua tabel sebelumnya, selanjutnya kita menuju menu database tool untuk merelasikan tabel barang, karyawan, pelanggan, TRX jual maupun detail TRX jual. Nah, kita klik database tool dan relationship ini add tables atau klik add. Kali ya, maaf. Setelah itu kita merelasikan atau kode barang dengan kode barang. Setelah itu kita klik enforce referential integrity ini, lalu pencet tombol create dan kode karyawan dengan kode karyawan. Datang lagi, pencet create kode pelanggan dengan kode pelanggan. Relasinya one to many sama seperti sebelumnya. Susun terlebih dahulu.
nomor faktur dengan nomor faktur. Setelah membuat relasi, kita tutup dulu, close relasinya. Kemudian kita kembali ke grid untuk membuat query. Nah, kita pilih yang query design untuk memilah barang, detail TR jual, karyawan, pelanggan, dan TR jual. Kita menampilkan faktur di TR jual. Salah. Setelah tanggal, harga pokok. Harga pokok, harga jual, barang, selanjutnya kita tampilkan total dulu untuk mengecek. Setelah itu langsung ke run. Nah, setelah membuat query 1, di sini sudah terinci lengkap dengan nomor faktur, tanggal, nama barang, harga pokok, harga jual, jumlah barang, maupun nama karyawan dan nama pelanggannya. Kemudian untuk menentukan laba dan jumlah BP, kita perlu tabel lagi, yaitu atau yang kita sebut dengan query 2. Lagi, jadi kita add ini. Sudah. Kita akan menampilkan nomor faktur, tanggal, kok del TR jual, maaf, tanggal, barang, harga jual. Setelah itu jumlah barang. Kemudian kita cari total dengan klik manual. Totalnya, rumusnya, harga pokok, harga jual kali jumlah barang. Kemudian kita total, lalu kita ubah menjadi sum, kemudian pencet. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan HPP. Jumlah barang,
jika harga pokok lalu kita klik run. Query 2 di sini kita menambahkan total HPP dan totalnya dan HPP. Oh ya, sebelum itu kita tambahkan nama karyawan dan pelanggan terlebih dahulu. Kita pencet run lagi. Jadi di query 2 di sini sudah tertera harga pokok, harga jual, jumlah barang, total, HPP maupun nama karyawan dan pelanggannya. Setelah itu kita akan membuat lagi query 3, di mana query 3 itu untuk menentukan laba dari transaksi penjualan. Kita kembali ke create dan lalu menambahkan query design. Sini kita akan menampilkan faktur barang, tanggal, nama barang, harga pokok, harga jual, totalnya kita ketik manual seperti tadi menggunakan rumus. Harga jual dikali jumlah barang. Kita geser dulu tabelnya. Kemudian kita tulis rumus HPP itu lah kali dengan harga pokok. Geser lagi supaya lebih mudah. Dan laba dengan rumus jumlah barang kali harga barang. Harga jual.
kali harga beli. Kemudian kita mencantumkan nama karyawan. Kita geser dulu. Kita cantumkan nama pelanggan. Nah, sebelum itu kita pencet atas terlebih dahulu untuk mengubah ini. Nah, ini sum. Nah, setelah itu kita pencet run. Mohon maaf yang di sini harga beli tetapi harga jual. Harga pokok. Dan kita pencet run. Nah, sekarang lebih lengkap karena ada PP dan labanya. Sudah tertera laba dari transaksi penjualan. Baik, di sini sudah tertera semua transaksi penjualan dari barang-barang yang sudah tadi pelanggan beli, transaksi jual. Nah, kemudian itu di sini kan sudah tertera laba sekian dengan nama karyawan dan juga pelanggannya dan juga HPP. Setelah itu kita pencet file untuk menyimpannya, itu dengan save as. Yes. Setelah itu kita bisa melihatnya di sini. Ini. 3D. Sekian paparan mengenai langkah-langkah pembuatan database untuk menentukan laba dalam transaksi penjualan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.